Sekolah Cendrawasih. Perkenalkan, nama aku Cici Yoselni. Nah, Cici Yoselni di sini ingin mengajak anak-anak Cendrawasih yang berminat untuk menjadi anak-anak sekolah Minggu Chansi Kids GSJA. Nah, kalau misalnya kalian mau jadi anak-anak Chansi Kids GSJA, nanti kalian bakal dapat hadiah loh pas Natal. Nanti kita akan hitung kehadirannya. Ketika kehadirannya banyak, nanti kalian akan mendapat hadiah seperti ini. Banyak kan hadiahnya? Nah, kalau misalnya kalian mau, kalian isi form yang ada di deskripsi bawah. Isi kelas kalian, isi nama kalian, isi alamat kalian. Nah, ketika Cici sudah menerima, nanti Cici akan bagi kelas. Nanti adik-adik akan di-invite nomor WhatsApp-nya sama guru-guru sekolah Minggu Chansi Kids GSJA. Jadi anak-anak sekolah Cendrawasih juga bisa loh mendapatkan hadiah dan mengikuti lomba. Yuk adik-adik join. Apalagi kalau misalnya adik-adik belum punya gereja lokal, kita sama-sama mau undang adik-adik supaya adik-adik bisa ikut buku Cilupa. Nanti adik-adik juga akan dikirimkan buku yang baru, buku Rema. Oke adik-adik, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hi kids, welcome back to Sunday School of Chansi Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom Chansi Kids GSJA. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita bisa berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah memampukan kami semua melalui YouTube Chancy Kids GSJA di pagi hari ini ya Bapak. Tuhan, sebentar kamu mulai ibadah kami, Kau yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, Kau yang berkati cici-cici yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kalian tahu gak sih kalau kerja buat Tuhan itu hasilnya selalu manis. Gak peduli sesusah apa, sesulit apa, secapek apa, tapi hasilnya tuh bakalan manis. Yuk kita angkat satu lagu pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Yeay! Wah, adik-adik udah capek belum nih? Pastinya belum lah ya. Kita nggak boleh capek, kita nggak boleh lelah. Kita nggak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan seperti lagu ini nih. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah bisa memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita mau masuk lagi. Yuk siapkan hati kita, jangan main-main lagi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
datang di altarnya. Shalom adik-adik. Wah, hari ini Cici sangat bersuka cita sekali karena bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Gimana hari ini? Siapa yang bersuka cita? Wah, semuanya sangat bersuka cita. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kalau kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, kami percaya ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hati pikiran kami, biarlah firman menjadi rema dan berbuah di dalam hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, Teddy mau cerita nih. Teddy kemarin habis melakukan kesalahan dan gak boleh ditiru sama teman-teman. Jadi gini ceritanya, kemarin itu Mama bilang sama Teddy, Teddy jangan main bola di dalam rumah ya. Nah, tapi siangnya Teddy lagi pengen banget main bola. Jadi Teddy tetap main bola di dalam rumah. Teddy gak taat sama Mama. Teddy melanggar perintah Mama. Teddy tetap bermain bola di dalam rumah. Teddy tendang bolanya, tendang lagi, tendang lagi, tendang lagi. Tiba-tiba bolanya itu kena guci kesayangan Mama. Dan akhirnya guci itu pecah deh. Aduh, Teddy takut banget teman-teman. Akhirnya Teddy bersembunyi. Teddy takut. Teddy gak mau ketemu Mama Teddy. Teddy gak berani. Terus gak berapa lama Mama panggil-panggil Teddy. Teddy, ada di mana? Teddy bilang, Teddy gak mau keluar, Ma. Teddy gak berani. Teddy habis melakukan kesalahan sama Mama. Nah, tapi Teddy bersyukur. Mama sayang banget sama Teddy. Mama tetap cari Teddy. Lalu Mama periksain badannya Teddy, periksain kakinya Teddy. Takut kena pecahan beling. Teddy menyesal sekali. Udah gak taat sama perintah Mama. Teddy udah melanggar perintah Mama, tapi Teddy juga bersyukur punya Mama yang sayang sama Teddy. Sekalipun Teddy sudah melakukan kesalahan, Mama tetap sayang, mau merawat Teddy, periksaan badannya Teddy. Teddy sedih sekali, Teddy menyesal, Teddy janji sama Mama, Teddy gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Teman-teman juga ya, jangan main bola di dalam rumah ya, taat sama perintah Mama ya. Nah, adik-adik, udah denger kan ceritanya Teddy? Si Teddy ini, dia nggak taat sama mamanya. Dia nggak taat sama perintah mamanya. Disuruh jangan main bola di dalam rumah, dia malah tetap main bola di dalam rumah. Sampai bolanya kena guci mamanya. Dan guci kesayangan mamanya sampai pecah deh. Nah, nggak cuma itu aja. Si Teddy, ketika dia melakukan kesalahan, dia malah bersembunyi. Nah, tapi tunggu deh adik-adik. Mendengar cerita si Teddy tadi, Cici kayak ingat kisah tentang Adam dan Hawa. Dia juga tidak taat sama perintah Allah. Nah, coba kita baca Alkitab kita di Kejadian 3 ayat 1-10. Kejadian 3 ayat 1-3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kejadian pasal 3 ayat 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Kejadian 3 ayat 6-8. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kemudian pasal 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu adalah berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kalinya, Allah menempatkan mereka di suatu taman yang sangat indah, namanya Taman Eden. Di taman itu, manusia dan Allah bergaul sangat karib. Mereka bisa berbicara langsung, mereka bisa ngobrol langsung. Nah, di taman itu, Allah menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Allah bilang, "Lihat semua yang kuciptakan di taman ini, kuciptakan dengan sungguh amat baik. Engkau boleh menikmati semua yang ada di taman ini." Sampai suatu ketika Allah berfirman kepada Adam. Dia bilang gini, "Adam, Hawa, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Cuma buah yang ada di tengah-tengah taman ini, buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu, jangan kamu makan atau raba buahnya. Nanti kamu mati." Ingat loh ya, ingat. Aku bilang sekali lagi nih ya, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kecuali buah dari pohon yang ada di tengah taman ini, pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan atau raba buahnya. Nanti kamu mati. Ingat ya, jangan kamu makan atau raba, nggak boleh. Nah, adik tahu apa yang terjadi dengan kisah Adam dan Hawa setelah ini? Suatu hari ada suatu suara, bunyinya seperti ini. Suara apa itu? Ada yang tahu nggak? Seperti ini suaranya. Ada yang tahu suara apa? Iya, ada yang jawab itu suara ular, Ci. Iya benar, itu adalah suara ular. Ular adalah hewan yang digunakan iblis untuk mencobai Hawa. Suatu ketika ular itu datang pada Hawa. Dia menyapa si Hawa. "Halo Hawa, yuk datang ke sini yuk, kita makan buah." Si Hawa ketakutan pada waktu itu. Enggak boleh. Tuhan bilang buah itu nggak boleh dimakan, apalagi dipegang. Si iblis bilang sama Hawa, Hawa, kamu dibohongi. Kamu tahu nggak? Buah ini kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan terbuka. Kamu akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kamu akan jadi seperti Allah. Si Hawa mikir, yang benar. Aku akan jadi seperti Allah. Aku juga mau sih jadi seperti Allah. Dia pandang-pandangi buah itu, buah yang Tuhan larang. Akhirnya dia nggak tahan adik-adik. Dia ambil buah itu dan dia makan buah itu. Nyam. Nggak cuma itu aja. Dia bawa buah itu kepada suaminya dan memberikan kepada suaminya. Dia bilang, Adam, ini kamu makan buah ini. Si Adam kaget. Hah? Buah apa ini? Ini buah yang Tuhan larang itu ya? Kamu makan buah itu? Si Hawa bilang, buah ini baik untuk dimakan. Malah, kalau kita makan buah ini, kita akan jadi seperti Allah. Mata kita akan terbuka, kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Si Adam kaget, yang benar kamu? Iya, ular itu bilang seperti itu, kata si Hawa. Akhirnya si Adam makan juga buah itu. Nah,
Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa setelah mereka makan buah itu? Mereka menyadari bahwa tubuh mereka telanjang, mereka nggak pakai baju, dan akhirnya mereka malu. Duh, kok kita jadi nggak pakai baju, kita telanjang seperti ini? Adam dan Hawa panik, dia ambil pohon-pohonan yang ada di taman itu, dia mengenakan ke tubuhnya untuk menutupi tubuhnya. Dan nggak cuma itu aja adik-adik, dia juga bersembunyi di tengah-tengah semak-semak yang ada di taman itu. Nah, suatu hari Tuhan Allah datang ke taman itu, dia mencari si Adam dan Hawa. Dia memanggil-manggil, Adam, Adam, di mana engkau? Apa yang kau lakukan? Si Adam ketakutan, teman-teman, mendengar suara Tuhan. Teman-teman tahu nggak? Kenapa si Adam jadi takut sama Tuhan? Kenapa dia jadi takut dengan suara Tuhan? Padahal sebelumnya dia bergaul karib dengan Allah. Dia bisa berbicara langsung pada Allah. Tapi kenapa setelah dia makan buah itu, dia menjadi takut? Malah dia bersembunyi. Dia nggak berani menemui Allah. Ya, karena dia tidak taat sama perintah Allah. Dia melanggar perintah Allah. Dia makan buah yang Tuhan larang untuk mereka makan. Nah, teman-teman tahu, ketika mereka makan buah yang Tuhan larang itu, artinya mereka tidak taat dan mereka berdosa. Adik-adik tahu nggak? Ketika Adam dan Hawa berdosa, hubungan dia dengan Allah yang awalnya baik menjadi rusak. Dia jadi takut ketemu Allah. Dia nggak bisa lagi bergaul dengan Allah. Dia nggak bisa lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Allah seperti sebelumnya. Nah, kalian tahu, akibat mereka melakukan dosa, mereka dihukum. Kalian tahu apa hukumannya? Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik tahu, ketika mereka berbuat dosa, mereka menerima hukuman dari Allah. Nggak cuma itu aja adik-adik. Karena mereka berbuat dosa, maka seluruh manusia di muka bumi ini juga berdosa, termasuk Cici, termasuk juga kalian. Kita semua adalah manusia berdosa. Dan karena kita manusia berdosa, makanya itu kita seringkali melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya ya, kita jadi sering marah-marah, kita jadi sering berbohong, kita jadi sering berkata-kata kasar sama mama papa, sama teman-teman, sama guru-guru. Nah, kalian tahu, akibat dosa, hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Nah, kalian tahu nggak, kalau bangunan rusak, misalnya ada yang bolong, misalnya plafon di rumah kalian bolong, itu bisa diperbaiki. Bisa panggil tukang, disemen lagi, ditambal lagi, supaya kembali menjadi baik. Tapi, kalau hati kita sudah rusak karena dosa, karena kita sering kali melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, tidak ada manusia yang bisa memperbaiki hati manusia. Tapi bersyukur Allah tetap mengasihi kita sekalipun kita berbuat dosa adik-adik. Makanya Allah mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, apa respon kalian terhadap kasih Allah? Mari, kita sudah dengar cerita tentang Adam dan Hawa, bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Tapi Allah tetap mengasihi manusia itu. Allah tetap mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Tapi kita harus memiliki hati yang mau datang kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang mau mengakui dosa kita. Ketika kita sudah melakukan dosa, kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berdoa, kita memohon ampun kepada Tuhan. Tapi nggak cuma itu aja adik-adik. Kita juga harus mempunyai komitmen. Apa itu komitmen? Ada yang tahu komitmen apa? Komitmen itu adalah janji. Seperti si kisah Teddy tadi. Ketika dia sudah menyesal, dia sudah nggak taat sama mamanya, dia berjanji, dia nggak akan mengulanginya lagi. Dia akan taat sama mamanya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita sadar kita berdosa dan kita sudah ditebus dan kita menjadi
umat pilihan Tuhan yang berharga, kita harus merubah hidup kita. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berkomitmen, kita harus berjanji sama Tuhan bahwa kita akan berusaha hidup lebih baik lagi. Kita akan menjauhi dosa, kita akan berusaha taat sama firman Tuhan. Oke? Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, bahwa Engkau tetap mengasihi kami Tuhan, sekalipun kami seringkali melakukan dosa. Tapi Bapa, kami saat ini datang ke hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa yang sudah kami lakukan. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup menurut kehendak Tuhan, untuk hidup menjadi anak-anak yang taat, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, biarlah semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin menyukakan hati Tuhan, dan menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Wah, aku lagi bikin istana-istana nih. Ya kok rusak sih? Udah deh, kita susun ulang aja gimana? Yuk kita susun bareng-bareng ya. Nah, ini legonya rusak sama seperti tadi cerita Ciselvi. Kalau misalnya yang baik itu telah menjadi rusak, manusia menjadi rusak. Tapi untungnya Tuhan Yesus baik dan masih sayang sama kita. Dia menyelamatkan kita. Tapi kita harus taat perintahnya. Apa ya perintah Tuhan? Loh, apa ini? Ayo kita buka. Penasaran apa ya kira-kira? Hah? Rainbow. Pelangi. Apa tuh? Loh, jadi kayak gini. Kalau pelangi itu kan merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kata-katanya Matius 22 ayat 37. Yuk kita buka Alkitab kita. Katanya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Pasti ini dia perintah Tuhan. Ayo kita susun bareng-bareng. Merah, kuning, biru. Nah, ayo kita pasangin satu-satu ya. Yang merah, yang kuning, yang biru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi kita ulangin ya. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jangan lupa dihafalin ya. Cici ingat gak sih sekarang tuh kita udah pertengahan bulan Oktober loh, Cici ingat gak kalau misalnya Oktober pada Desember itu kan ada bulan Desember tuh ada apa ya? Oh iya, ada Natal, Bener banget, Kita bentar lagi mau ada Natal. Nah, makanya adik-adik, aku mau ajak adik-adik untuk ikut ambil bagian dalam janji iman tahun 2021 supaya Natal kita bisa jadi lebih meriah lagi. Adik-adik, kalau bangunan yang rusak bisa dibenerin sama pekerja-pekerja bangunan kayak kita. Tapi kalau hati kita dan hidup kita yang sudah dirusak oleh dosa, cuma Tuhan Yesus yang bisa ampuni dan yang bisa menyucikan hati kita. Sekarang kita waktunya games. Hari ini Cici bawa alat apa nih? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ini namanya palu. Tapi dalam bahasa Inggris, ini dia katanya. Tapi ada satu huruf yang kurang. Adik-adik tahu nggak kira-kira apa ya isinya di sini? Nah, kalau adik-adik ada yang tahu, yuk segera isi di kolom komentar atau di live chat di bawah ini. Hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah,
sekarang Cici pegang apa nih adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, benar sekali. Ini namanya gergaji. Kalau dalam bahasa Inggris, ini dia katanya. Ada apa nih adik-adik? Ada huruf S dan W. Di tengah-tengahnya kosong. Ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu? Ayo, cepetan yang tahu. Cepet-cepet kirim ke kolom komentar atau live chat di bawah ini. Cici hitung sampai 5 lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Pemenangnya nanti akan dapat hadiah dari Cici. Dah. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat palu ajaib. Kenapa namanya palu ajaib, Ci? Karena di dalamnya ini ada ayat firman Tuhan. Karena perkara-perkara Tuhan di dalam hidup kita selalu ajaib. Dan kita akan membuat ini, palu ajaib ini untuk memudahkan kita nih saat kita menghafal ayat hafalan. Yuk, kalau adik-adik penasaran, kita mulai ya. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama itu kertas. Nah, kertas ini pakai yang tebal ya adik-adik. Kalau adik-adik ada buffalo boleh dipakai, atau origami pakai yang ada di rumah ya. Garis, terus gunting, spidol, atau alat mewarnai. Sama lemnya itu kalau Cici pakai selotip, kalau kalian ada lem kertas boleh ya. Terus ini kita akan membuat 3 bagian, ada bagian pegangan, kepala, dan juga tangan. Kita akan membuat bagian pegangannya dulu ya. Pertama, adik-adik membuat garis. Garisnya membentuk persegi panjang, cuma persegi panjangnya ujungnya ini agak miring sedikit nih adik-adik. Terus lebarnya ini 5 cm, terus nanti agak lengkung sedikit tuh, seperti itu. Yang rapi ya. Nah, setelah sudah, kita akan gunting nih persegi panjangnya ini. Nanti adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, minta bantuan orang dewasa ya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat bagian kepala palu adik-adik. Nah, buatnya ini kepala palunya harus lebih besar daripada pegangannya. Jadi adik-adik kira-kira aja ya. Nah, akan buat seperti ini contohnya. Terus adik-adik gunting. Nah, kayak gini nih, Cici kan buatnya agak kecil ya. Terus Cici potongnya agak lebar aja guntingnya. Nah, nanti yang kepala palu itu kita warnai warna hitam. Kalau Cici kalian bebas ya, warna gelap. Selanjutnya kita akan buat bagian tangan. Bagian tangan, taruh tangan kalian di kertas, terus ikutin deh polanya. Nah, ini karena Cici kepanjangan nih tangannya. Nanti Cici gunting ya, biar lebih kecil sedikit. Nah, adik-adik, ketiga bagiannya udah lengkap nih, udah ada pegangannya, terus kepala palu sama bagian tangan. Bagian kepala palu juga udah Cici warnain pakai spidol hitam. Jadi tinggal kita tempel aja ya bagian kepala palu sama pegangannya. Cici tempelnya pakai selotip. Adik-adik bisa pakai lem kertas atau lem lainnya ya, yang penting bisa merekatkan. Nah, sebelum menempel bagian tangan, kita akan menulis ayat hafalannya dulu ya adik-adik. Ayat hafal minggu ini ada di Matius 22 ayat 37. Isinya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kayaknya Cici kalau yang di sini agak salah tulis nih ya adik-adik ya. Nah, setelah ditulis semuanya nih ayat hafalannya, nanti kalian isi atau hias gitu ya dengan nama kalian dan kelas kalian. Kalau kalian mau warnai tangannya boleh nggak? Boleh banget biar lebih cantik ya. Habis itu ditempel pakai selotip. Nah, adik-adik, kreativitas minggu ini palu ajaib udah selesai. Jangan lupa dikerjain ya. Dadah. Adik-adik, kita sekarang udah selesai ibadah, kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan dengan firman Tuhan. Karena kita mau
tutup ibadah kita dalam doa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini, Kau telah melindungi kami semua ya Tuhan, dari COVID-19 ya Tuhan, Kau telah melindungi kami dari segala bahaya yang ada ya Bapa, Kau telah menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Yesus, sehingga kami semua hingga saat ini masih bisa berkumpul bersama via YouTube ini untuk beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu bersama-sama ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami juga akan merayakan Natal ya Tuhan, tinggal beberapa bulan lagi hingga menuju hari kelahiran-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, Kau tutup buku ya Tuhan, supaya setiap janji iman yang kami janjikan dapat terpenuhi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu selalu melimpah bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin tutup ibadah kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada kami ya Tuhan, setiap pujian, penyembahan, serta firman Tuhan yang didengarkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, see you and God bless you.